Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemirsa YouTube pada umumnya, yang saya muliakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan program yang telah kita rencanakan sebelumnya, insyaallah dengan baik. Salawat dan salam tentunya kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke jalan keselamatan, yaitu menjadi muslim, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa, kali ini dalam pertemuan kedua tema-tema filsafat Islam, saya akan membawakan satu topik yang mungkin menggelitik ya, dengan sebuah pertanyaan, adakah yang disebut dengan filsafat Islam? Nah, tetapi sebelum sampai kepada pembicaraan inti, marilah kita merenungkan kembali apa yang terjadi dalam perkembangan filsafat Islam di Indonesia. Pada era tahun 70-an, filsafat Islam masih dipandang sebagai mata rantai atau jembatan emas dari filsafat Barat, ya, yang menghubungkan antara Eropa kuno yaitu Yunani dengan Eropa modern. Jadi filsafat Islam sebagai jembatan, ya, yang menghubungkan antara Eropa masa lalu yang diwakili oleh peradaban Yunani dan Eropa pada masa modern, ya. Tetapi karena pandangan itu, maka kemudian banyak para ahli pada saat itu, ya, tahun 70-an itu menganggap bahwa filsafat Islam berhenti setelah Ibn Rushd, karena di situ mereka melihat bahwa filsafat Islam telah menaikkan tugasnya sebagai jembatan emas yang menjembatani antara peradaban Eropa kuno dan peradaban Eropa modern. Nah, jadi terlihat di sini Eurocentrisnya, ya. Dan kemudian karena itu maka filsafat yang dikembangkan, yang mereka tertarik, berupa filsafat peripatetik, ya, di mana pengaruh Plato dan Aristoteles sangat kuat, dan kemudian tidak memperhatikan perkembangan filsafat Islam sendiri yang timbul pasca Ibn Sina misalnya, filsafat Isroqi dan sebagainya. Jadi banyak anggapan bahwa filsafat Islam telah berhenti pada saat Ibn Rushd meninggal dunia, ya. Dan kajian setelah itu hampir tidak ada, ya, kecuali hanya filsafat peripatetik saja. Ya, tokoh-tokoh yang terkenal adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, sekitar itu. Nah, untungnya pada masa-masa berikutnya ada sedikit perubahan sikap, ya, dari bahkan para peneliti Eropa sendiri, ya, di mana orang seperti Henri Corbin dan juga Louis Massignon menelusuri perkembangan filsafat Islam bukan hanya sebagai jembatan bagi filsafat Eropa, tetapi dikaji pada dirinya sendiri, ya. Jadi dikaji filsafat Islam for its own merit, ya. Nah, dengan kajian dari dua orang tokoh yang kebetulan sepertinya berasal dari Prancis, yang satu concern terhadap filsafat yaitu Henri Corbin, dan yang kedua concern terhadap tasawuf yaitu Louis Massignon. Ya, Henri Corbin ini sangat penting sekali terutama dalam menyingkap aliran yang disebut dengan aliran
Isroqi ya, atau Hikmatul Isroq, dan di mana beliau melakukan kajian yang intensif tentang karya-karya yang ditinggalkan oleh Surawardi ya. Sebelum ini maka filsafat Islam hanya berfokus pada filsafat patetik saja. Nah, kajian Henri Corbin ini terhadap Surawardi, karya-karya Surawardi itu telah memicu kemudian kajian-kajian berikutnya terhadap karya-karya filsafat pasca Ibn Rus, terutama di wilayah kekuasaan Iran ya, atau Syiah. Dan kemudian kita tahu bahwa sebenarnya filsafat Islam tidak berhenti pada meninggalnya Ibn Rus, tetapi terus dikembangkan, terutama memang di Iran oleh tokoh-tokoh besar seperti Nasiruddin Tusi yang meninggal tahun 1273, di mana dia dengan perjuangan yang berat membela filsafat Ibnu Sina dari serangan Al-Ghazali dan juga serangan dari Fakhruddin Ar-Razi. Ya, demikian juga dia membela Ibnu Sina dari serangan Shahrastani ya, yang menulis Masori'ul Falasifah. Ya, sementara Fakhruddin Ar-Razi menulis syarah kitab Al-Isyarat wa Tanbihat yang kemudian ditafsirkan oleh Nasiruddin Tusi sebagai jarh ya, sebagai kritik, sehingga kemudian di dalam karya berikutnya beliau menulis syarah lagi terhadap kitab Al-Isyarat wa Tanbihat karangan Ibnu Sina dan mengkritik sekaligus di situ komentar daripada Fakhruddin Ar-Razi. Jadi dengan kata lain bahwa filsafat peripatetik juga diselamatkan di Iran terutama oleh Nasiruddin Tusi. Sementara itu di dunia Sunni, pengaruh Al-Ghazali sangat kuat, sehingga kemudian kritik Al-Ghazali itu memang secara efektif ya meredakan gerakan filsafat peripatetik, sehingga kemudian kita tidak bisa mengenal lagi lah tokoh-tokoh hebat ya di dunia Islam terutama Sunni yang boleh dikatakan sebagai filosof ya. Ya, mungkin ada Fakhruddin Ar-Razi, tapi lebih juga dikenal sebagai teolog, walaupun dia pengetahuannya tentang filsafat juga sangat mendalam. Ya. Nah, di dunia Sunni ini kemudian arus filsafat itu kemudian memasuki wilayah tasawuf, sehingga terkenallah misalnya adanya tasawuf falsafi seperti yang diwakili oleh Ibnu Arabi, Sadruddin Konyawi dan juga Jalaluddin Rumi ya. Jadi filsafat Islam mengambil bentuk tasawuf falsafi di dunia Sunni, tetapi di dunia Syiah sebenarnya filsafat peripatetik pun terus berkembang. Kemudian kita mengenal ada Baba Afdal ya kan, kemudian ada Jalaluddin Dawani, Ibnu Turqa dan sebagainya ya, sampai munculnya mazhab Isfahani yang diketuai oleh Mirdamad ya, dengan teman-temannya, ada Findiruski, ada Bahauddin Al-Amuli, dan juga kemudian melahirkan tokoh besar pada abad ke-17, yaitu munculnya Mullah Sadra ya, As-Sirazi, yang kemudian mendirikan mazhab tersendiri yang disebut dengan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, Transcendental Theosophy ya. Yang itu kemudian juga menghasilkan perkembangan berikutnya, di mana dua menantunya itu Kashani dan Al-Lahiji kalau tidak salah itu meneruskan tradisi Sadrian. Dan kita tahu bahwa Mullah Sadra ini mensintesakan beberapa aliran yang ada sebelumnya, yaitu peripatetik ya, kemudian Isroqi dan juga Irfani ya. Jadi kemudian disintesakan dalam filsafat transendennya, dan kemudian mempengaruhi pemikiran yang berikutnya seperti munculnya Ahmad As-Sa'i pada awal abad ke-19, dan kemudian Mullah Hadis Al-Zawari
pada akhir abad ke-19 ketika Iran waktu dikuasai oleh dinasti Qajar. Dan selanjutnya kita melihat bahwa dari murid Mullah Hadis Zabzawari lah muncul seorang Ali Akbar Yazdi kalau tidak salah, yang menjadi guru daripada Imam Khomeini. Dan Imam Khomeini kita juga tahu mempunyai murid-murid yang sangat terkenal, ya, antara lain adalah Murtada Mutahari dan Mehdi Hairi Yazdi. Di samping kemudian ada Bakir Sadar ya, dan Al-Amini kalau tidak salah, ya. Jadi dengan demikian tidak benar anggapan bahwa filsafat Islam mati setelah Ibnu Rushd meninggal. Ya, itu kalau kita melihatnya secara Eurosentris, ya. Tetapi kalau kita melihat filsafat Islam pada dirinya, maka kita akan melihat bahwa filsafat Islam masih survive sampai sekarang. Ya, masih ada tokoh seperti Said Hussein Nasr yang masih hidup, Hamid Abashi dan sebagainya. Ya, jadi itu juga menarik, ya. Kemudian kalau kita kembali ke pertanyaan, adakah yang disebut dengan filsafat Islam? Nah, julukan filsafat Islam ini juga sebenarnya tidak secara merata diakui lah oleh beberapa tokoh filsafat Islam, ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya antara filsafat dan Islam itu tidak kompak, ya. Banyak sekali pernyataan-pernyataan filsafat yang bertentangan, seperti yang diungkapkan misalnya oleh Imam Al-Ghazali, ide tentang keabadian alam, ide tentang pengetahuan Tuhan yang bersifat universal, penolakan filosof terhadap kebangkitan jasmani misalnya, itu dianggap sebagai bukti bahwa antara filsafat dan Islam itu tidak cocok. Karena itu sebutan filsafat Islam bagi mereka tidak cocok, ya. Jadi mereka memilih judul filsafat Muslim. Karena apa? Karena filosof Muslim itu adalah ya filosof yang kebetulan beragama Islam, tetapi yang dikaji adalah filsafat Yunani. Jadi tidak mesti bahwa filsafat yang dikembangkan itu berdasarkan kepada sumber-sumber Islami, ya. Kemudian ada juga ahli yang melihat filsafat Islam dari sudut linguistik, ya, di mana ketika mereka mengetahui bahwa banyak karya-karya filsafat itu ditulis dalam bahasa Arab, baik oleh orang Arab sendiri maupun oleh orang yang non Arab, misalnya seperti Persia, ya, dan sebagainya. Dan memang kenyataannya begitu, ya, banyak sekali karya-karya filsafat itu ditulis dalam bahasa Arab, walaupun misalnya yang menulisnya itu seorang Ibnu Sina yang dari Uzbekistan, ya, dan kemudian Al-Farabi dari Transoksania, Kazakhstan, dan tentunya banyak lagi lah. Mullah Sadra itu kan dari Shiraz, ya kan. Qutbuddin Shirazi juga dari Shiraz. Jadi itu bukan Arab, tetapi mereka menulis memang kebanyakan dari kebanyakan dalam bahasa Arab. Bahkan para pemikir yang berikutnya juga ada yang menulis bahasa Arab di Iran misalnya. Nah, tetapi juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa seorang Ibnu Sina misalnya menulis filsafat dalam bahasa Parsi, dan juga filosof-filosof Iran kontemporer misalnya Allama Tabatabai, ya, samping buku-buku bahasa Arabnya juga menulis dalam bahasa Parsi. Ya, dengan demikian maka menurut saya klaim bahwa semua filosof menulis dalam bahasa Arab itu tidak benar, ya. Jadi kita membuka kemungkinan bahwa mereka yang tidak menulis dalam bahasa Arab pun masih bisa disebut sebagai filosof Muslim. Nah, kemudian ada lagi yang meninjaunya dari sudut ya kenyataan bahwa filsafat yang dikembangkan di dunia Islam itu sebenarnya bukan filsafat Islam tapi filsafat Yunani. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya
ya tidak bisa dikatakan filsafat Islam karena yang dikajinya itu sebenarnya filsafat Yunani ya, dan sedikit perubahan di sana sini gitu, sehingga yang kemudian mereka usulkan adalah filsafat dalam Islam ya, filsafat dalam dunia Islam, jadi seperti sains dalam Islam, jadi bukan filsafat Islam. Nah, itulah beberapa argumen tentang nama daripada penolakan terhadap istilah filsafat Islam gitu. Nah, bagaimana dengan saya sendiri? Kalau saya sendiri melihat sebenarnya bahwa filsafat Islam masih kita bisa pertahankan ya. Kenapa? Karena sebagaimana kita bisa mengatakan adanya filsafat Yahudi, filsafat Kristen, filsafat Hindu, filsafat Buddha, padahal mereka kan juga sebuah sistem agama ya. Jadi kenapa kalau mereka boleh, kita tidak boleh? Toh orang-orang Yahudi juga mengembangkan filsafat Yunani sebagaimana filsafat filosof Muslim ya, tetapi kenapa mereka bisa mengatakan Jewish philosophy atau Christian philosophy atau Buddhist, Hinduist philosophy? Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan karena Islam itu agama maka tidak bisa kemudian menjadi filsafat atau dikatakan sebagai filsafat Islam. Jadi kalau menurut saya sah-sah saja kita menyebut filsafat ini filsafat Islam, dan kenyataannya banyak buku-buku yang muncul belakangan ya, bahkan Majid Fahri sendiri juga menyebutnya Islamic philosophy. Kemudian Said Hussein Nasr juga menuliskan tentang sejarah history of Islamic philosophy. Jadi makin kesini sepertinya nama filsafat Islam itu semakin digandrungi ya. Walaupun ada misalnya M.M. Sharif menyebutkan buku Philosophy of Muslim Muslim Philosophy, History of Muslim Philosophy. Jadi dia menggunakan Muslim Philosophy, filsafat Muslim, daripada Islamic Philosophy. Adapun alasannya bagi saya untuk mempertahankan filsafat Islam itu setidaknya ada tiga alasan mengapa saya tetap mempertahankan sebutan filsafat Islam. Satu, ketika filsafat Yunani dikenalkan ke dunia Islam, maka sebenarnya Islam telah mempunyai sebuah sistem teologi ya, yang intinya adalah tauhid, dan itu kemudian menjadi pandangan hidup umat Islam. Di samping itu juga telah terumuskan syariat Islam yang juga sungguh sangat besar pengaruhnya, sehingga kemudian tidak ada ajaran-ajaran asing, misalnya bahkan Yunani yang dipelajari akan diterima oleh filosof Muslim kalau ajaran itu benar-benar secara diametris bertentangan dengan prinsip tauhid. Itu sebabnya mungkin mengapa di dalam Islam tidak ada kajian yang heboh ya, atau yang besar terhadap mitologi Yunani. Kenapa begitu? Karena mitologi Yunani bicara tentang banyak dewa, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran tauhid ya, sehingga kita tidak mengenal kajian mitologi Yunani yang tentu saja orang-orang Islam pasti tahu gitu, tetapi tidak diperkenalkan ke dunia Islam. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan prinsip dasar keimanan, yaitu tauhid. Ya, demikian juga pandangan syariah menjadi pandangan hidup, dan pandangan syariah berdasarkan kepada tauhid juga. Jadi semua ide yang kira-kira bertentangan dengan ajaran pokok Islam itu akan ditolak oleh filosof Muslim bahkan, ya kan? Nah, kritik terhadap filsafat itu juga bisa digambarkan dengan insiden yang terjadi antara Al-Kindi dan muridnya itu ya, Muammar atau siapa tuh ya, saya lupa, yang dia betul-betul memandang bahwa filsafat yang dikembangkan oleh Al-Kindi itu tidak cocok dengan Islam, dengan ajaran Islam ya.
sehingga dia mengkritik dengan sangat pedas ajaran filsafat Al-Kindi. Sampai pada satu saat Al-Kindi kemudian menulis risalah untuk muridnya itu, ya, tapi tidak dengan atas nama dia, dengan nama samaran, untuk meyakinkan, untuk menunjukkan apa sebenarnya yang disebut dengan filsafat Islam itu, dan betapa filsafat Islam itu sangat cocok, ya, sangat cocok dengan pandangan Islam gitu. Nah, sehingga kemudian setelah beliau mengerti betul apa itu filsafat Islam sesuai dengan risalah yang ditulis oleh Al-Kindi, maka kemudian murid tersebut, orang tersebut menjadi murid Al-Kindi dan kemudian menyetujui bahwa sebenarnya antara filsafat dan Islam itu tidak bertentangan, ya. Sehingga kemudian terjadi semacam semacam Islamisasi sebenarnya terhadap filsafat Yunani itu. Bahkan kalau kita perhatikan gitu, tokoh-tokoh filsafat Yunani yang besar seperti Socrates gitu dan Aristoteles itu digambarkan sebagai orang-orang yang benar-benar mempertahankan keesaan Tuhan. Jadi tidak jarang Socrates itu disebut sebagai syahid, ya. Karena apa? Karena dia rela minum racun untuk mempertahankan pandangan tauhidnya di pengadilan Yunani sana, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat bahwa para filosof Yunani itu, ya, entah benar atau enggak, pada kenyataannya dalam pandangan Muslim adalah orang-orang yang bertauhid. Jadi Socrates dibawa ke pengadilan karena dia mengajarkan keesaan Tuhan kepada orang Yunani yang percaya pada politeisme, pada banyak Tuhan gitu. Dan ini dianggap sebagai ancaman sehingga kemudian diadili, dan kemudian dalam pengadilan itu Socrates diminta untuk mencabut kembali ucapannya tentang ketauhidan itu, atau kalau tidak dia harus minum racun. Maka dia pilih minum racun untuk mempertahankan pandangan keesaannya, dan itulah upaya Islamisasi barangkali, ya, daripada orang-orang Islam gitu. Nah, kemudian juga Aristoteles, ya, dengan misalnya Aristoteles mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebab yang pertama dari semuanya sebab, ya kan. Maka sebab pertama itu mesti satu, nggak mungkin dua. Dan dari situlah dia kemudian dikatakan bahwa, ya, Aristoteles sebenarnya bertauhid karena percaya pada Tuhan sebagai sebab pertama atau penggerak pertama, ya, al-'ilatul ula, atau sebagai muharrik awal, al-muharrikul awal. Jadi mesti satu gitu. Nah, di situ kita melihat perbedaan antara pandangan filosof Muslim terhadap filsafat Yunani dengan mungkin orang Barat yang memandang filsafat Yunani. Satu, yaitu jadi ketika diperkenalkannya filsafat Yunani, Islam sudah mempunyai pandangan teologi yang established sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pandangan tauhid tersebut, ya. Nah, kemudian filosof Muslim adalah pemerhati filsafat yang kritis. Di satu pihak mereka itu sangat terbuka, ya, artinya sangat inklusif. Dia tidak serta-merta menolak informasi atau pengetahuan dari luar sebelum mereka betul-betul teliti. Jadi mereka welcome, ya. Mereka welcome, dan dari manapun kebenaran itu datang, dia harus terima. Jadi Al-Kindi mengatakan kebenaran dari manapun dia berasal, ya, atau hikmah dari manapun berasal harus kita terima, karena katanya tidak ada yang paling dicintai oleh pencari kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Jadi dari manapun kebenaran itu, kalau memang benar harus kita terima. Jadi ada sikap ada sikap terbuka, inklusif dari para filosof Muslim itu. Cuma memang keunggulan mereka sangat confident dengan keislamannya, sehingga dia tidak akan takut gitu bahwa nanti pandangan filsafat Yunani akan mengubah iman dia. Tidak.
orang-orang Islam sangat confident dengan keislamannya, dan juga selain itu sangat kritis. Ya, jadi setelah Alkin mengatakan bahwa karena ilmu itu bersifat akumulatif, artinya bahwa dia disumbang oleh para pemikir dahulu, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada mereka yang telah menyumbangkan pandangannya, ya, sehingga ilmu pengetahuan bisa mencapai tingkat seperti itu. Karena berkat sumbangan mereka lah, maka filsafat bisa mencapai tingkat yang tinggi seperti ini. Jadi kita wajib bersyukur kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengkaji secara seksama dengan metode yang tepat, sehingga kita mempunyai pengertian yang benar tentang pandangan mereka itu. Jadi memahami dulu, jangan dulu memasukkan ide kita. Memahami dengan benar, dengan metode yang benar, pandangan-pandangan mereka itu. Nah, tetapi karena ilmu terus berkembang, maka kemudian kita setelah paham, kita akan teliti, kita akan pandang secara kritis pandangan-pandangan terdahulu itu. Nah, kalau terjadi kesalahan, maka kita harus kemudian melakukan kritik terhadapnya. Jadi filosofi Islam itu sangat kritis. Ya, bahkan ilmuwan-ilmuwan, misalnya astronom Muslim itu terkenal sangat kritis, misalnya terhadap teori astronomi Ptolemeus, ya kan? Al-Majriti misalnya di Spanyol, kemudian Nasiruddin Tusi, Ibnu Syatir, itu semuanya adalah para astronom yang sangat kritis terhadap kekeliruan, ya, sistem astronomi Ptolemeus, sehingga kemudian mereka memperbaharuinya sedemikian rupa sehingga muncullah teori-teori baru yang kemudian meratakan jalan bagi Nikolai Kopernikus untuk melakukan apa yang disebut dengan Copernican Revolution, ya, mengubah pandangan bahwa dunia sebagai bumi sebagai pusat alam menjadi heliosentris, di mana dia mengatakan bahwa matahari itu adalah pusat alam semesta. Sebenarnya itu banyak sumbangan, ya, dari Nasiruddin Tusi dengan teori Tusis Couple-nya, dengan Ibnu Syatir yang dia melakukan eksperimen terhadap fenomena astronomi ini, sehingga kemudian telah tercapai sebuah teori yang sangat sophisticated pada saat itu, dengan cara mengkritik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Ptolemeus. Demikian juga dalam bidang kedokteran, misalnya Ibnu Sina mengoreksi beberapa kekeliruan dari teori kedokteran Hippocrates dan Galen misalnya. Demikian juga Umar Khayyam melakukan kritik atau penyempurnaan terhadap teori geometri Euclid, ya, seperti itu. Banyak lagi, ya, dalam bidang misalnya optik, Ibn Haytham mengkritik pandangan-pandangan yang keliru, dan dia mengestablishkan pandangan the direct vision, ya, pandangan itu dengan melakukan eksperimental di ruang yang gelap, dan di situ ditemukannya kamera obscura, ya, yang kemudian menjadi basis bagi pengembangan kamera-kamera modern. Nah, di situ kita bisa melihat, ya, betapa kritisnya mereka itu terhadap ajaran-ajaran yang datang dari luar. Jadi hanya pandangan-pandangan yang bisa dikompromikan lah dengan pandangan tauhid, itulah yang kemudian akan diterima oleh mereka. Dan sikap kritis itu misalnya diperlihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tahaffudzul Falasifah, ya, kemudian juga oleh kritik oleh Umar bin Sahlan As-Sawi, kemudian juga Surawardi, dan belakangan oleh Ibnu Taimiyah terhadap logika Aristoteles, yang kemudian memantik munculnya teori induksi, ya, yang kemudian diadopsi oleh Barat sebagai metode ilmiah yang paling tepat, ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian filsafat Yunani mengalami transformasi yang cukup radikal dan signifikan, sehingga kemudian menghasilkan filsafat Islam yang unik. Unik di sini artinya berbeda dengan filsafat Yunani yang sebelumnya, dan juga berbeda dengan filsafat Barat yang
belakangan, yang modern. Ya. Jadi disitulah kemudian saya mengajukan ini sebagai argumen kedua mengapa kita masih bisa mempertahankan istilah filsafat Islam. Adapun alasan yang ketiga adalah adanya perkembangan yang unik dalam filsafat Islam. Ya, akibat interaksi antara Islam sebagai agama dan kemudian filsafat Yunani yang rasional. Ya, salah satunya misalnya adanya fenomena kenabian ya, yang mungkin tidak pernah dikenal dalam Yunani, dalam filsafat Yunani, dan tapi dalam Islam pasti seorang filosof Muslim harus mengakui adanya wahyu misalnya, adanya kenabian, karena itulah dasar daripada keyakinan agama Islam. Jadi siapapun filosof atau ilmuwan ya, kalau selama dia menjadi Muslim dia harus percaya kepada kenabian. Nah sekarang sebagai seorang filosof gitu, maka dia harus menjelaskan fenomena kenabian ini secara filosofis. Maka kita dapatkan misalnya dari mulai Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Mullah Sadr dan sebagainya, mereka mempunyai mempunyai karya-karya yang berkenaan dengan filsafat kenabian ya. Ibnu Sina bisa ada tulisannya Isbatun Nubuwah ya. Jadi afirmasi daripada kenabian gitu. Revelation ya, kenabian. Jadi itu yang membuat kemudian filsafat Islam lebih unik lagi ya. Tentu saja mereka juga menopang menopang teorinya dengan teori-teori misalnya kejiwaan dari Yunani ya kan. Seperti misalnya Al-Farabi mengatakan bahwa kenabian itu diterima oleh daya imajinasi gitu, terutama dari kemampuan mimetik, meniru. Jadi bukan dari kecakapan rasional gitu. Dan kemudian Ibnu Sina juga mendukung filsafat kenabiannya melalui karya-karya Yunani, tetapi bukan sebagai hanya sebagai topangan bagi argumen adanya kenabian, yang itu pasti harus diyakini oleh setiap pemikir Muslim, filosof kah, astronom kah, ya kan, teologi kah, atau yang lain-lain ya. Jadi itulah menurut saya tiga argumen yang menyebabkan saya masih bisa menjustifikasi nama filsafat Islam untuk bidang kajian kita ini ya. Jadi dengan begitu maka pertanyaan di dalam judul ini, adakah yang disebut filsafat Islam? Maka jawabannya adalah positif. Ya, betul ada, dengan tiga alasan yang saya sebutkan tadi. Demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi mahasiswi Fakultas Usuluddin di jurusan Akidah dan Filsafat Islam ya. Dengan ini maka saya akan akhiri kuliah kita sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.